Down syndrome ya, Down syndrome. Nah, untuk Down syndrome ini mungkin sering kita jumpai ya, bahkan sekarang itu ada Hari Down syndrome. Ada yang pernah tahu kan? Mukanya khas ya, muka mongoloid, wajahnya khas, khas mongoloid. Dan ini sedunia itu wajahnya sama, gitu ya, wajahnya hampir-hampir sama. Matanya sipit, terus antara rahang dengan leher ini menyatu, kayak nggak ada batas gitu ya. Jadi kelihatan kelihatan apa ya? Kelihatan pendek gitu ya, rahangnya kelihatan pendek gitu. Jari-jarinya pendek, jari-jarinya pendek. Seperti yang saya share tadi, apa namanya, fotonya ya. Sudah pernah lihat ya Bunda ya. Nah, ini untuk Down syndrome, ini kelainan kromosom. Jadi biasa juga disebut dengan trisomi 21 ya, kelainan kromosom. Ketika janin, masih pembentukan janin di dalam kandungan isi ibu, kromosomnya ini tambahan satu lagi kromosom gitu ya. Jadi akhirnya jadi malah malah, tidak normal ya. Tapi ini bisa diterapi ya, untuk Down syndrome. Biasanya ini ada kelainan jantung ya, kelainan jantung, motoriknya dan lain sebagainya. Terutama yang kalau kita kalau kita memberikan aktivitas kepada anak dengan gangguan Down syndrome, itu kita perhatikan untuk penyakit dalamnya, karena memang biasa dia ada gangguan atau kelainan jantung, gitu ya. Nah terus, dan biasanya nih untuk IQ-nya itu di bawah rata-rata untuk Down syndrome ini. Tapi kemarin tuh, tadi ya saya melihat untuk Down syndrome ada anak ya dengan gangguan Down syndrome, dia berhasil menjuarai olimpiade tingkat internasional dengan lomba renang gitu ya. Nah, jadi sebetulnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa kita maksimalkan potensinya untuk lebih mandiri, lebih berproduktif ya, namanya produktif. Dan dia bisa hidup dengan normal seperti anak-anak yang lain dan bahkan kalau kita sering asah untuk bakatnya itu bisa lebih dari kemampuan yang lain, anak-anak yang lain. Dan biasanya kelebihan dari Down syndrome ini anaknya rajin. Dia suka kalau memang kita treatmentnya pas ya, dia itu suka mengulang, mengulang-ulang aktivitas itu. Jadi aktivitas yang berulang-ulang itu dia suka gitu ya. Dan dia rajin, lebih rajin malahan. Rajin banget gitu ya. Kalau dia kita arahkan itu dia rajin. Dan biasanya untuk Down syndrome ini juga ada kelainan di mana, di bagian tonus ototnya. Biasanya dia, floppy. Floppy itu lemah ya untuk fine motornya, untuk keterampilan tangannya gitu. Dan semuanya karena itu bawaan, cacat bawaan ya dari lahir, sudah kelihatan. Otomatis, untuk refleks-refleks primitifnya itu juga belum bisa matang dan tidak bisa terintegrasi dengan baik gitu. Maka perlu dilatih. Nah, jadi, kalau saya lihat ya, ini saya seorang okupasi terapis itu memandang seorang anak Down syndrome ataupun anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, itu dipandang dari self care ya. Jadi kemandiriannya dalam dia melakukan aktivitas sehari-hari itu seperti apa? Apakah dia tergantung banget sama orang tua? Apa dia butuh bantuan sedang atau minimal gitu ya? Jadi ada grade-nya. Nah, maka tugasnya kita sebagai okupasi terapis nih itu membuat anak itu lebih mandiri meskipun dia ada ada keterbatasan ya, ada
apa namanya, kecacatan gitu ya. Jadi supaya dia lebih mandiri itu kita kasih aktivitas ataupun kita support, misalkan itu ada gangguan sensori, ya berarti kita perbaiki sensorinya dulu, misalkan dia ada gangguan motoriknya, ya kita perbaiki untuk motoriknya, hingga pada aktivitas fungsionalnya seperti, perawatan dirinya, mulai dari toileting, grooming. Toileting itu, aktivitas di kamar mandi ya, mulai dari bladder dan bowel-nya, BAB, BAK-nya, manajemennya seperti apa. Terus, ketika di kamar mandi, aktivitas di kamar mandi, terus dia ketika makan, dia bisa apa enggak, mandiri apa enggak, gitu ya. Apakah masih disuapin terus? Nah, mau sampai kapan disuapin terus ya, maka kita latih. Atau ketika dia memakai pakaian, memakai baju, apakah harus selalu dibantu atau enggak. Nah, maka peran dari seorang okupasi terapis itu membantu kita, membantu si anak-anak dengan, kebutuhan khusus.